Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Bisa Bincang Santai LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ibu Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehat Ibu Hajah Sri Sukriyani? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu telah hadir di Bincang Santai LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya. Insya Allah Bu, untuk kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola di LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya. Tentunya LPMP ini Bu memiliki peran yang sangat sentral di provinsi kita. Iya. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran sedikit terkait dengan komposisi SDM yang ada di LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat itu Bu. Iya. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama perlu kami informasikan bahwa LPMP Nusa Tenggara Barat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 110 orang. 110 orang ini terdiri dari yang status PNS dan yang non PNS. Untuk yang non PNS-nya itu sebanyak 32 orang, kemudian selebihnya yang PNS. Nah, untuk jabatan-jabatan yang ada di kami itu ada dua jenis jabatan, itu ada jabatan fungsional dan juga ada jabatan administrasi. Ya, mohon maaf Bu, untuk terkait SDM nih Bu ya, Ibu sudah tadi sampaikan terkait dengan komposisi dan sebagainya. Tentunya ada karakteristik tersendiri Bu dari komposisi ini terkait dengan TUSI yang ada di LPMP. Ya. Untuk yang jabatan fungsional itu terdiri dari Widya Prada dan pengembang teknologi pembelajaran. Nah, untuk mereka yang jabatan fungsional itu mempunyai tugas khusus di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan itu sendiri. Sedangkan untuk tenaga administrasi itu lebih banyak kepada pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Ya. Jadi itu. Ya. Terus ini Bu, kan yang sering terjadi di lapangan kan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fasilitas gitu Bu. Fasilitas yang ada di LPMP sebagai penunjang dari tugas dan fungsi itu sendiri. Kira-kira fasilitas-fasilitas apa saja Bu yang ada di LPMP untuk menunjang hal tersebut Bu? Iya, kalau untuk fasilitas di kami ya fasilitas ada yang tetap, ada yang bergerak ya. Nah, sementara untuk fasilitas tetap dalam artian di sini gedung, bangunan itu kami ada gedung kantor ya otomatis, kemudian ada gedung aula untuk pertemuan-pertemuan. Kemudian ada gedung kelas, kemudian ada wisma untuk menginapnya peserta. Jadi seperti itu. Nah, untuk kelas itu kita ada yang kelas yang kapasitasnya kecil untuk sekitar 30 atau 40 orang, ada juga yang kapasitas besar untuk 60 orang. Sedangkan untuk fasilitas aula yang untuk pertemuan itu bisa sekitar 200 orang. Dan terakhir untuk penginapan itu kita bisa menampung maksimal 150 orang. Jadi Bu, seperti itu. Terus itu Bu, untuk pengguna itu apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu, apakah perseorangan, government, non government, itu ada klasifikasi seperti itu Bu? Oh iya, kalau untuk penggunaan sih kita tidak punya klasifikasi khusus ya. Jadi kita di sini kan tugas kami itu kan memberikan pelayanan ya, pelayanan dalam hal ini pelayanan untuk penggunaan fasilitas. Jadi kami bebas saja, hanya saja itu ada SOP-nya. Jadi ada SOP-nya. Jadi calon pengguna itu harus bersurat ke kami supaya jelas mau menggunakan fasilitas apa, untuk kegiatan apa, seperti itu, berapa lama dan sebagainya. Jadi dia bersurat, kemudian nanti suratnya kami proses, kemudian nanti kami akan melihat data yang ada di bagian rumah tangga, apakah kami bisa menampung atau tidak.
Nah, jadi kita harus melihat dulu datanya. Bisa menampung atau tidak itu nanti tetap kami memberikan tanggapan tertulis kepada pengguna. Jadi seperti itu. Dan tarif dari penggunaan fasilitas kami itu sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi seperti itu. Nah, ini terus menyambung ini, Bu. Iya. Tadi terkait dengan klasifikasi, tarif dan sebagainya. Nah, tentunya ini kita kaitkan dengan masa pandemi ini, Bu. Iya. Sampai sejauh ini terkait dengan penggunaan fasilitas itu sendiri bisa seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Ya, untuk penggunaan fasilitas di masa pandemi ini ya sangat minim ya. Sangat minim ya, karena kita juga menghindari kerumunan seperti itu. Untuk di tahun 2020 itu bisa dikatakan kami tidak ada sama sekali menerima ya, karena pada tahun itu kan pandemi masih sangat gencar ya, jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk di tahun 2021 ini kami mencoba untuk menerima pengguna dari kami masih mengkhususkan kepada pihak instansi, jadi belum kepada masyarakat umum begitu. Dalam artian dengan instansi itu tingkat kontrolnya lebih mudah, jadi seperti itu. Jadi sangat-sangat terbatas untuk penggunaan fasilitas. Dan di dalam pelaksanaan kegiatan mereka itu pun kita tetap dengan prokes. Jadi kita sampaikan kepada pengguna agar prokes itu tetap dilaksanakan. Jadi seperti itu. Ya, mohon maaf Bu, sambilan Bu, silakan terima sambil kasih. kita santai saja Bu. Nah, untuk selanjutnya Bu, ini tadi Bu sudah banyak menyinggung masalah fasilitas, penggunaan dan sebagainya. Terus untuk penataan SDM sendiri itu Bu, tentunya ada beberapa hal mungkin yang bisa dibagi dengan kami gitu Bu, terkait dengan penataan SDM ini Bu. Iya, kalau untuk penataan SDM ini ya khususnya penataan terkait dengan yang jabatan administrasi itu kami menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga ya, kebutuhan lembaga. Jadi ada urusan-urusan. Jadi di dalam lembaga itu ada urusan kepegawaian, ada urusan BMN, barang milik negara, ada urusan ketatalaksanaan, ada urusan keuangan, kemudian ada urusan pelaksanaan fungsi. Jadi seperti itu. Nah, untuk masing-masing urusan itu ada beberapa jabatan di situ. Jadi ada misalnya untuk di bagian atau di urusan kepegawaian, di situ ada analis, analis SDM, kemudian ada pengelola kepegawaian, ada pengadministrasi kepegawaian, begitu juga di BMN, ada analis BMN dan sebagainya, dan itu memang sudah dikondisikan sedemikian rupa peta-petanya sesuai dengan kebutuhan dan sudah di SK-kan oleh Dirjen PAUD Dikdasmen. Jadi seperti itu. Terus ini Bu, yang terus menjadi pertanyaan Bu, terkait dengan keberadaan LPMP ini kan di sana juga ada tusi terkait dengan fasilitasi Bu. Nah, mungkin selama tahun ini mungkin Bu, hal-hal yang sudah dilakukan oleh LPMP. Baik. Ya, kalau untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa TUSI LPMP itu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan. Nah, terkait dengan kegiatan atau fasilitasi yang dilakukan oleh LPMP, ya ini beragam ya. Jadi pertama fasilitasinya itu ada yang memang sudah diprogramkan di dalam struktur anggaran dan ada juga yang tidak begitu. Nah, kalau yang memang sudah terprogram berdasarkan struktur anggaran, kita langsung jalan, itu lebih banyak kepada pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, misalnya seperti pelaksanaan AN, asesmen nasional, kemudian program sekolah penggerak gitu ya. Nah, kemudian
untuk fasilitasi yang di luar daripada struktur anggaran, itu kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman fungsional, terutama dalam hal ini pengembang teknologi pembelajaran atau Widya Prada, itu mereka melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan standar nasional pendidikannya. Nah, di samping itu juga kami ada program kemitraan dengan pihak eksternal, dalam hal ini dengan pemerintah daerah begitu, dan juga ada kemitraan yang masih dalam Kementerian Pendidikan, misalnya kemitraan dengan Xiaomyo Center Indonesia. Nah, itu tidak lain adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Jadi itu yang kami lakukan. Berarti mohon maaf Bu, berarti itu program itu berjalan sifatnya sharing atau bagaimana gitu Bu, konkretnya? Kalau untuk program yang di luar dari struktur anggaran yang ada di DIPA itu sharing anggaran. Jadi sharing anggaran misalnya yang dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kita melakukan fasilitasi untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Jadi dalam bentuk pelatihan. Jadi kami menyediakan narasumbernya dan kepanitiaannya, sedangkan anggaran sepenuhnya adalah dari pemerintah daerah, dan itu berdasarkan MOU kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Jadi begitu. Terus ini Bu, mungkin pertanyaan yang terakhir ini Bu, kan tadi terkait dengan fasilitasi ini Bu. Ini kan ada beberapa pertanyaan yang sering muncul itu dari beberapa satuan pendidikan itu kan. Misalnya dari beberapa satuan pendidikan itu kan memiliki semacam program gitu Bu, program yang membutuhkan fasilitasi baik itu narasumber ataupun sejenisnya, itu untuk mekanismenya itu seperti apa Bu, kita bisa ajukan ke LPMP? Oh iya, jadi satuan pendidikan itu bisa meminta bantuan ke kami kapanpun, dimanapun begitu ya, untuk difasilitasi apakah kami yang ke tempat tugas mereka atau mereka yang ke tempat kami di sini, tidak masalah begitu ya. Nah, sementara prosesnya untuk bisa difasilitasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa mereka harus bersurat ke LPMP mohon untuk bisa difasilitasi kegiatan ini yang akan dilaksanakan di sekolah kami. Nah, difasilitasinya dalam bentuk apa? Sebagai narasumber atau sebagai panitia dan sebagainya. Jadi itu mereka bersurat saja gitu, dan kami nanti akan mengkomunikasikan ke koordinator untuk menanyakan apakah ada teman-teman yang bisa memfasilitasi di sekolah A untuk menyampaikan materi ini, misalnya seperti itu. Layanan yang bisa kami berikan itu melalui WhatsApp atau melalui Telegram, di mana WhatsApp atau Telegram kami itu mungkin bisa dicatat atau diingat-ingat begitu dengan nomor 081 139 06669. Nah, mungkin saya ulangi lagi, 081 139 06669. Mudah-mudahan dengan nomor ini seluruh masyarakat pendidikan kita bisa memanfaatkan sehingga layanan kita juga bisa tercapai dengan maksimal. Demikian. Terima kasih Bu. Sebelumnya ini sudah banyak kita kupas tadi, mulai dari fasilitas, sumber daya, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh LPMP terkait dengan pelaksanaan TUSI tentunya. Terima kasih Bu telah hadir di Bincang Santai LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetap semangat dan sukses selalu Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, dan Bapak juga semoga tetap sehat. Terima kasih Bu. Demikian tadi Bincang Santai LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Ibu Kasubag Tata Usaha LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tetap di Bincang Santai dan terus ikuti Bincang Santai LPMP Nusa Tenggara Barat di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain yang berkompeten. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.